Hai, video kali ini gue bakal ngejelasin biaya hidup di London. Kenapa gue bikin video ini? Karena gue sering banyak dapet pertanyaan dari teman-teman gue, atau orang pernah ada yang komen juga di video-video gue yang sebelumnya. Berapa sih biaya hidup di London? Oke, pertama, biaya hidup di London itu sangat relatif. Semua itu tergantung dari kalian tinggal di mana, gaya hidupnya gimana, boros apa enggak. Ya pintar-pintar kalian bisa menghemat atau enggak sebetulnya. Tempat tinggal pertama, kalian mau tinggal di zona berapa? Mau flat share, mau studio flat, one bedroom atau lebih dari one bedroom, itu harga semua beda-beda. Di London itu misalkan sekarang ada zona 1 sampai zona 7. Zona 1 itu sentral, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semakin ke pinggir. Nah, itu harganya tiap zona itu beda-beda tempat tinggalnya. Oke, let's say sekarang gue tinggalnya ada di zona 3. Harga yang bakal gue jelasin ini adalah berdasarkan dari zona 3 ini. Dan harganya juga relatif ya, nggak fixed price. Yang pertama, flat share. Flat share itu lo cuma nyewa kamar buat tidur. Untuk mandi, untuk ke toilet, untuk dapur, itu semua gabung dengan flat yang lain. Jadi lo cuma nyewa kamar aja, selebihnya kalian gabung dengan penghuni yang lain. Rate-nya itu 150 sampai 200 per minggu. Nah, dan itu juga beda-beda. Udah ada yang termasuk dengan bill, ada juga cuman yang itu murni cuman kamarnya aja, nggak termasuk internet, lo belum bayar listrik, gas, dan segala macam. Pinter-pinter kalian aja memilihnya tempatnya gimana, karena pilihannya banyak banget dan lo bakal bingung untuk milih tempat tinggal sebenarnya. Yang kedua, itu tipe studio. Studio itu tempat tidur lo, dapur lo, ruang tengah, itu semua jadi satu dalam satu kamar. Itu lebih private, lo nggak gabung dengan siapa-siapa, itu cuma lo sendiri. Dan itu harganya 700 pound sampai 1000 pound per month. Ada yang termasuk sama billnya, ada yang nggak termasuk. Oke, yang ketiga ini cakupannya juga banyak sebenarnya. Ada yang one bedroom, ada yang 2 bedroom sampai ke atas sampai lebih. Oke, one bedroom flat. One bedroom flat itu ruang tidur, dapur, dan ruang tengah itu dipisah. Jadi lo punya kamar sendiri, lo juga punya ruang tengah yang mungkin gabung sama dengan dapurnya, dan lo juga punya toilet sendiri. Jadi semua pisah. Dan itu harganya mulai dari 1000 pound sampai ke atas sih, 1000 pound ke atas, tergantung lo mau one bedroom atau 2 bedrooms atau berapapun. Startnya dari 1000 pound bisa sampai 1500, bisa sampai 1800, itu relatif banget harganya. Jadi itu untuk tempat tinggal ya. Oke, nomor 2 telepon dan internet. Dulu. Telepon internet itu ada 2. Pertama, internet buat di rumah, yang kedua internet buat di handphone. Yang pertama, rumah. Paketannya itu biasanya internet, TV, sama telepon rumah. Kalau customer baru, kontrak 1 tahun pertama per bulannya lo dikasih lumayan murah, itu sekitar 30 sampai 35 pound per bulan selama 1 tahun. Di tahun kedua harganya naik. Ini berdasarkan pengalaman gue, karena tiba-tiba bill gue kok beda ya, internet rumah setelah gue cek ya lo udah lebih dari setahun gitu loh. Jadi harganya dengan harga baru. Itu start dari 50 pound ke atas, tergantung lo mau channel TV-nya gimana, kapasitas internetnya lo mau yang seberapa, itu beda-beda. Kayak seumpama lo cuman mau ngambil internetnya aja atau mau TV-nya aja, itu agak ribet sih, karena gue juga sebenarnya kayak sekarang ini gue nggak perlu telepon rumah, tapi paketannya nggak ada yang nggak pakai telepon rumah, semua harus pakai telepon rumah. Walaupun nggak kepake, ya lo bayar dengan harga segitu gitu loh. Yang kedua, sekarang handphone itu juga beda-beda. Lo mau cuman SIM cardnya aja atau lo mau bundling sama handphonenya. Kalau yang banding, lo bisa pilih teleponnya mau apa, terus SIM cardnya mau yang berapa. Harganya itu tergantung kalian mau berapa lama kontrak untuk teleponnya, jumlah internetnya mau berapa banyak. Untuk kontrak teleponnya 2 tahun ke atas atau 3 tahun ke atas, itu bisa di bawah 50 pound per bulan. Tapi kalau kalian cuma ngambil setahun, itu bisa lebih dari 50 pound 1 bulan. Kalau untuk SIM cardnya aja, untuk paket yang paling basic banget, kayaknya sih sekitar 10 pound ya per bulan. Itu mungkin cuman 10 giga atau kurang dari 10 giga. Yang ketiga, gue bakal bahas tentang transport di London. Lo naik transport di sini lo nggak bisa bayar cash, lo harus punya ini yang namanya Oyster card. Ini berupa tiket untuk lo naik bus atau naik kereta. Kalau nggak mau punya Oyster card, lo bisa pakai contactless card. Ini adalah kayak kartu bank lo yang lo bisa pakai, yang fungsinya sama kayak Oyster card. Oyster card ini lo bisa beli di station atau di local shop di depan tokonya yang ada tanda Oysternya. Nah, di situ kalian bisa dapetin Oyster card ini atau bisa top up. Kalian harus deposit untuk kartu ini. Harga kartunya aja itu 5 pound. Ini 5 pound itu belum termasuk harga tiket bisnya itu sendiri. 5 pound itu baru cuma harga Oyster card ini aja. Kalau kalian udah selesai semua mau pulang holiday, kartu ini bisa kalian balikin lagi ke station, kasih ke petugas atau balikin dalam mesin tiket.
nanti uang 5 pound yang kalian deposit untuk bayar kartu ini bakal balik lagi. Kalian bisa beli daily, kalian bisa beli weekly, atau bisa beli monthly, tergantung kalian mau yang mana. Cuman untuk yang daily itu jauh lebih mahal dibanding kalian beli weekly atau yang monthly. Oke, pertama yang daily. Nah, untuk tiket yang daily ini harganya juga beda-beda antara peak time sama off peak. Jadi kalau kalian berangkat pada saat orang jam berangkat kerja gitu pagi-pagi, tarifnya beda sama kalian berangkat jam 12 siang seumpama. Untuk zona 1 sampai yang zona 4 daily tiket itu 12 pound 30 untuk satu hari. Kemudian yang weekly, kalau cuma mau beli untuk tiket bus aja weekly itu sekitar 20 pound. Lo bisa pakai untuk dari zona 1 sampai zona 6. Itu harganya sama. Kalau untuk tiket kereta sama tiket bus gabung, untuk zona 1 sampai zona 3 itu 38 pound 70. Seumpama kalian keluar dari zona 1 sampai zona 3, anggaplah kalian travel sampai ke zona 4, itu nanti akan ada extra charge sekitar 1,5 pound. Kemudian untuk monthly bus itu sekitar 80 pound 1 bulan. Untuk yang kereta dari zona 1 sampai zona 3 selama 1 bulan itu 148 pound 70p. Oke, poin berikut yang bakal gue jelasin itu sekarang masalah kesehatan. Lo harus register namanya GP. GP itu General Practice, semacam klinik. Tiap wilayah itu punya GP sendiri atau punya klinik sendiri. Kayak di kelurahan gue punya GP khusus untuk daerah kelurahan gue aja. Di situ gratis, gampang, sebutin alamat, dah. Itu aja. Untuk konsultasi ke dokter itu free. Kalau dokternya ngasih resep ke lo, nah itu yang kalian harus bayar. Sebenarnya kalian juga bisa nggak bayar kalau kalian terregister sebagai people on benefit. Di resepnya itu nanti bisa pilih lo bayar ini sendiri atau lo termasuk people on benefit seumpama. Nggak semua orang bisa untuk apply people on benefit. Contoh ya, contoh people on benefit itu single mom yang punya anak 1, 2, atau 3 yang akhirnya dia nggak bisa kerja karena sibuk ngurus anak, atau juga kalian seumpama cacat nggak bisa untuk kerja, atau orang yang sudah pensiun sudah tidak bekerja, kalian juga bisa register untuk sebagai people on benefit. Jadi kalian bisa dikasih uang atau bisa di tempat tinggal, tergantung kalian mau yang mana. Mereka nanti punya database kita yang kita nggak bisa sembaring ini semua. Gue sebenarnya bayar sendiri tapi gue mau cek resep benefit biar gue nggak bisa bayar resepnya. Gue rasa nggak bisa ya karena mereka pasti punya record untuk data kita semua. Jadi untuk kesehatan di sini kalian harus register ke GP lokal tempat di mana kalian tinggal. Untuk konsultasi gratis, kalian bayar cuma untuk resepnya aja. Poin berikut yang bakal gue jelasin itu masalah kerja di sini. Izin kerja, pertama kalian harus punya izin kerja, kedua harus punya national insurance, kemudian kalian harus punya bank account. Sering kali dapat pertanyaan, ya gampang nggak sih kerja di sini? Gampang atau enggak relatif juga, tergantung kalian mau kerja di mana, di tempat kayak gimana. Tapi yang paling basic kalian harus punya itu izin kerja. Tanpa izin kerja lo nggak akan pernah bisa untuk bekerja di sini. Jadi kalau kalian kesini pakai visa visit, nggak akan mungkin bisa dipakai untuk kerja karena itu ilegal. Kemudian untuk UMR, berapa sih UMR di London? Berdasarkan info yang gue dapat, UMR tahun ini 2017 untuk bekerja di bawah 25 tahun per jam itu sekitar 7 pound. Untuk kalian yang di atas 25 tahun, 7,5 pound per jam. Kalian akan diminta national insurance. Jadi kalian harus register dulu. National insurance itu adalah sistem pajak yang kita sebagai pekerja atau pengusaha harus bayar untuk mensubsidi orang-orang yang terregister sebagai people on benefit yang tadi sudah gue jelasin. Kemudian yang ketiga, untuk bekerja kalian harus punya bank account. Untuk punya bank account itu kalian harus punya payslip. Kedua, kalian harus punya proof of address. Jadi tanpa kedua itu lu sulit untuk punya bank account di sini. Jadi buat kalian semua yang pengen tahu berapa sih biaya hidup di London gitu, kira-kira itu semua sih info yang bisa gue share sama kalian semua. Itu tadi rincian yang udah gue jelasin. Semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum.